Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Maulana Ibrahim dari Prodi Teknik Informatika 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil tugas UAS saya, itu membuat aplikasi pemesanan makanan online, itu BeFoods App. Langsung saja. BeFood Apps. Sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait aplikasi BeFood itu sendiri. Aplikasi BeFood adalah sebuah aplikasi mobile yang digunakan untuk pemesan makanan secara online. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat menjelajahi daftar restoran dan toko makanan terdekat, atau bisa memilih makanan yang diinginkan melalui pemesanan dan melakukan pembayaran secara elektronik atau secara online. Kemudian adapun metode yang saya gunakan dalam membuat aplikasi ini yaitu dengan menggunakan metode design thinking yang terdapat 5 tahap. Yang pertama ada empathize, define, ideation, prototyping, dan kelima testing. Termasuk yang pertama itu empathize, di mana empathize ini merupakan sebuah kemampuan untuk merasakan, memahami, dan berempati dengan perasaan, pikiran, dan pengalaman user atau orang lain. Itu empathize. Dalam empathize ini saya ada yang namanya tahap kebutuhan fungsional dan non fungsional. Kebutuhan fungsional yang pertama adalah pengguna harus dapat membuat akun baru dengan mengisi informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Kemudian yang kedua, pengguna harus dapat mencari menu makanan berdasarkan kategori, nama, atau restoran. Kemudian yang ketiga, pengguna harus dapat menghapus atau menambahkan jumlah item dalam keranjang. Kemudian yang keempat, pengguna harus dapat memilih metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet digital. Dan yang terakhir, pengguna harus dapat menerima konfirmasi pesanan yang berisi rincian pesanan, alamat pengiriman, dan waktu dan perkiraan waktu pengiriman atau estimasi pengiriman. Itu kebutuhan fungsional. Kemudian kebutuhan non fungsionalnya, dari segi keamanan, yang pertama, sistem harus memiliki lapisan keamanan yang kuat untuk melindungi informasi pengguna termasuk data pribadi dan rincian pembayaran. Kemudian yang kedua, dari sisi kinerja, yang dimana sistem harus dapat menangani beban lalu lintas yang tinggi dan memberikan respon yang cepat kepada pengguna. Dari sisi ketersediaan, sistem harus tersedia dan dapat diakses oleh pengguna sepanjang waktu, kecuali dalam kasus pemeliharaan terjadwal atau kegagalan yang tak terduga. Kemudian dari sisi antarmuka atau user interface, yang pengguna yang responsif, yang dimana antarmuka pengguna harus dirancang dengan baik, mudah dinavigasi, dan responsif di berbagai perangkat termasuk desktop, ponsel, dan tablet. Dan yang terakhir, skalabilitas. Sistem harus dapat dengan mudah diperluas dan dikembangkan seiring pertumbuhan pengguna dan bisnis. Itu kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya. Kemudian masuk ke user persona, untuk menggambarkan karakteristik dan preferensi pengguna tertentu. Di sini saya menggunakan teman saya sebagai user personanya, yaitu Fahmi Idris. Adapun ia memiliki tujuan atau goals menginginkan makanan buatan sendiri yang berkualitas, kemudian dapat memesan makanan buatan sendiri. Kemudian yang ketiga, mampu berinteraksi dengan vendor. Adapun frustration atau frustasi yang dialami yaitu variasi makanan terbatas di sebagian besar aplikasi dan sedikit atau tidak ada pilihan aplikasi saat memesan. Kemudian yang ketiga, keluhan yang diajukan jika ketidakpuasan tidak didengarkan. Tuh. Nah, kita masuk ke problem statement atau masalah yang akan diatasi atau diselesaikan. Ada 5 problem statement di sini. Yang pertama, pengguna seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang menu makanan yang tersedia. Kemudian yang kedua, aplikasi pemesanan makanan seringkali memiliki keterbatasan dalam jumlah variasi restoran yang tersedia. Dan yang ketiga, pengguna seringkali menghadapi kesulitan dalam melakukan kustomisasi pada pesanan mereka, seperti mengganti bahan atau menambahkan permintaan khusus. Kemudian yang keempat, estimasi waktu pengiriman yang tidak akurat
atau ketidakpastian mengenai waktu pengiriman dapat menyebabkan ketidakpuasan pengguna. Dan yang terakhir, pengguna seringkali menghadapi masalah dengan kualitas makanan yang dipesan. Itu problem statement atau masalah-masalah yang dialami oleh user. Kemudian masuk ke design mandate atau lebih ke pemecahan tantangan dari problem statement tadi. Itu dimana solusinya adalah yaitu menyediakan informasi yang jelas dan lengkap. Kemudian yang kedua, meningkatkan pilihan restoran. Yang ketiga, memperhatikan kustomisasi pesanan. Yang keempat, meningkatkan akurasi estimasi waktu pengiriman. Kemudian yang keempat, memperhatikan kualitas makanan. Yang kelima, memperbaiki proses pembayaran. Dan yang terakhir, meningkatkan layanan pelanggan. Itu design mandate atau solusi dari problem statement tadi. Kemudian masuk ke tahap kedua dalam design thinking, yaitu define, di mana merumuskan permasalahan yang ingin diselesaikan atau tantangan yang ingin diatasi. Masuk ke tahap pertama, yaitu how make me atau HMW, dengan memberikan pertanyaan bagaimana jika kita bla 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 bla, sehingga membuka jalan untuk solusi yang akan diberikan nantinya. Ada beberapa pertanyaan di sini. Bagaimana jika meningkatkan kejelasan informasi menu dan bahan makanan yang disajikan kepada pengguna. Tuh. Jika dibacakan mungkin akan terlalu panjang waktunya. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu Crazy Egg. Crazy Egg ini yaitu dimana kita melipat kertas menjadi 8 bagian untuk menuangkan ide sketsa secara kasar, atau mungkin bahasanya low fidelity gitu. Nah, sini saya menggambarkan 8 ide dalam aplikasi yang akan saya bangun sebelum saya desain di Figma. Ini ide secara kasarnya. Nah, masuk ke tahap ideation atau menghasilkan ide-ide baru atau mengembangkan solusi untuk masalah yang ada. Low fidelity yang tadi saya buat kemudian akan saya kembangkan menjadi lebih high fidelity, mungkin tidak terlalu high gitu, agak lebih jelas gitu, nggak terlalu kasar. Nah, kalau tadi kan di low fidelity untuk kalimat-kalimat atau kata-katanya saya tulis berupa kalimat, namun hanya saya garis-garis gitu. Namun di sini pada paper sketch atau ideation saya buat untuk bisa dibaca. Nah, masuk ke tahap prototyping, tampilan visual aplikasi before. Sebelum ke desainnya, sini saya akan memperlihatkan BPMN atau Business Process Model and Notation dari aplikasi Bfood ini sendiri. Ini BPMN yang saya buat. Kemudian saya juga membuat UML-nya atau Unified Modeling Language. Nah, ini. Kemudian yang terakhir di sini saya juga membuat ERD-nya atau Entity Relationship Diagram. Ada beberapa table di sini seperti table customer, transaction report, kemudian food supply, order details, dan foods product dan delivery. Itu table-table yang saya buat. Kita masuk ke tahap UI design. Sebentar, saya akan masuk ke Figma terlebih dahulu. Nah, ini desain yang saya buat. Kurang lebih ada berapa ya? Oh, 17 screen kalau salah. Pertama di sini ada splash screen, kemudian ada 2 onboarding, ada halaman location access, kemudian ada 2 halaman login dan sign up, dan ada tahap verifikasi dengan menggunakan email. Setelah berhasil verifikasi, akan muncul halaman selamat berhasil.
Nah, ini merupakan menu utama dari aplikasi yang saya buat, aplikasi BeFood ini, dimana kita dapat memilih makanan sesuai kategori. Sini ada seperti seafood, bekas seafood, Indian food, kemudian Java food. Tuh. Ini merupakan tampilan detail item atau detail makanan setelah kita mengklik salah satu makanan di sini. Nasi goreng. Ini detailnya. Kemudian sini ada bagian keranjang, bagian detail pengiriman, bisa menambahkan alamat baru. Kemudian ini pembayaran. Nah, setelah itu order berhasil. Itu prototype atau UI design yang saya buat. Oke. Selanjutnya masuk ke tahap terakhir, yaitu testing. Berhubung aplikasi ini belum diluncurkan, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.